Tepuk tangan, lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Kita sambut, ini dia Bapak Andi Kusum. Silakan tepuk tangan kita. Oke, mantap sekali. Ya, bisa. Supaya tidak sini ya. Oke, silakan kembali. Silakan kembali. Ya. Oke. Saya di sini bukan untuk memberikan ilmu atau bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu ini adalah aparatur sipil negara pilihan pemerintah. Merah putih. Terima kasih. Ya. Aduh, yang udah usia 50 ke atas nggak apa-apa, tapi sakit jantung. Ya, insya Allah sembuh, seluruh bilang. Siapa yang bisa bantu saya? Mengapa dolar makin menguat, rupiah makin rosot? Ayo, siapa yang bantu? Bisa bantu saya? Dolar naik dan maksudnya khususnya rupiah yang melemah terhadap Iya. dolar. Itu karena kita nggak pernah bangga sama negara kita, nggak pernah belanja produk kita sendiri, nggak pernah ada inovasi di Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Ini diantaranya jawaban Pak Surya Paloh KW 10 yang lebih realistis. Betul? Ini yang bisa kita lakukan. Hubungannya apa dengan rupiah yang merosot? Hubungannya satu, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga merosot. Karena banyak faktor itu tadi. Yang kedua, kita kebanyakan barang masuk Bapak Ibu, tapi kita nggak bisa jualan barang keluar. Betul apa enggak? Perbanyak ekspor, perkuat industri, pasti rupiah akan kuat. Masalahnya sekarang kita perbanyak impor, sampai pacul aja masih impor sampai detik ini Bapak Ibu. Garam itu loh masih impor sampai sekarang, ya masih 30% harus impor. Kita hidup hanya sampai 60-70, betul Bapak Ibu? Ini Nabi Muhammad yang bilang. Bapak Ibu ini kerja di kantor amanah, jadi pribadi yang tangguh. Kalau tidak Bapak Ibu yang jadi pribadi tangguh, sukses orang besar, Allah kasih untuk anak-anak kita. Amin. Mungkin apa enggak? Mungkin. Karena Allah akan memberikan kepada anak-anak kita. Karena yang nanam ini Bapak Ibu, betul apa enggak? Anak-anak kita tidak bisa menjadi orang sukses, pengusaha sukses kalau daya tampungnya hanya 7 juta per bulan, betul apa enggak? Daya tampung ini yang harus diperluas. Daya tampung yang harus dimaksimalkan. Bapak Ibu tidak akan dipromosikan menjadi eselon 4, eselon 3, eselon 2 kalau daya tampungnya hanya staff, betul apa enggak? Daya tampung Bapak Ibu. Terlepas banyak faktor yang lain, daya tampung, kapabilitas. Ayo gak apa-apa, tipe idamannya seperti apa Pak? Siapa tahu saya punya saudara artis, saya kenalin Bapak Ibu. Pak, saya nggak punya Pak. Kebetulan itu saya tuh lagi ambil S3. Udah punya Pak, kekasih Pak, lagi ambil S3. Wah, Kan orang sini Pak. orang mana Pak? Wih. Sebentar. Seleranya impor. Memang yang lokal nggak ada. Yang lokal nggak ada yang sesuai dengan selera Bapak. Dan setiap mengimpor Pak. Udah setia main impor. Kenapa pilih yang impor? Pak. Apa kelebihan impor dibandingkan lokal? Apa kelebihannya sehingga Bapak memutuskan pilih sapi impor? Apa Pak? Lebih enak Pak. Wah. Saya nggak ikut-ikut ya. Lebih enak. Oke Pak, sebutkan nama dan jenis kelamin Anda Pak. Karena terus terang sampai sekarang masih belum jelas nih Pak. Ya, nama saya Pak Sardi, Pak. Namanya siapa? Sardi. Sardi. Pak Sardi, ya. Pak Sardi, ya Pak. Sementara sampai saat ini laki-laki saya, Pak. Sementara laki-laki, bisa dibuktikan nggak Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Jangan Pak. Nanti nggak tega ada cabai rawit. Kira-kira kenapa teman-teman Bapak ini menganggap Bapak ini sosok yang hebat? Kenapa Pak? Kan
Ini yang paling hebat nih, Pak. Gimana Pak? Mungkin saya terlalu baik, Pak. Oh, contohnya apa? Terlalu baik. Ya, kita Tolong Pak. Jangan kebanyakan dihakimi Pak. Kondisinya udah seperti ini Pak. Bapak masih tega Pak. Tolong Pak, kasih kesempatan membela diri Pak. Oke. karena kita sering terbuka Pak, sama teman-teman. Oh, Bapak sering buka-bukaan. Oke Pak, sekarang saya punya pertanyaan Pak. Misalkan Pak, tapi saya yakin ini mustahil Pak. Misalkan Bapak naik pangkat jadi dirjen. Dirjen lah, 3 tahun lagi saya pensiun Pak. Pak, Bapak ada kalau dari istri pertama ini, mohon maaf berandai Pak ya, biar seru Pak. Istri pertama merestui, Bapak berani nggak poligami Pak? Sudah. Oh, udah Pak. Cuma gini Pak, kalau dia udah sampaikan sebenarnya si rencana sudah ada. Sini dulu dong. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah, jangan berhenti. Oke, duduk, jangan berhenti. Ya. Aku berhasil merubah daerahku menjadi salah satu kabupaten terhebat di Sulawesi. Ya. Namanya Nurdin Abdullah. Tepuk tangan dulu. Nurdin Abdullah. Iya. Silakan teman-teman Pak. Loh. Pulau 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4. 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4. Mas, goyang. Ada panas. Dikit. Iya. Berikan dia posisi teman-teman kita. Dikit terus. Kalau teman-teman apa? Oke, posisi siap. Posisi berbagi. Mas. Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Heran sama hasil-hasil dari teman-teman ini, Mas Amri, dari bahan-bahan ya, kadang-kadang mendadak gitu kan. Terus pekerjaan ini itu kadang-kadang nggak ngerti kok udah ada hasilnya gitu ya. Nah ini bagi orang yang dalam kesadaran, masalah atau tantangan itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai suatu tekanan, tapi dianggap sebagai suatu kesempatan untuk kita bisa lebih baik lagi menyikapi masalah. Nah, jadi sebenarnya yang harus dituju adalah bagaimana kita bisa menyikapi lebih baik kalau kita berhadapan dengan masalah. Jadi sehingga disitulah peradaban zaman pertanian berkembang. Ya. Kalau dulu atau dalam peternakan, kalau dulu harus berburu kemana-mana, sekarang dia beternak. Kalau dulu cari makanan di hutan-hutan, ya kalau sudah nggak ada ya sudah nggak bisa makan, maka sekarang bertanam di suatu tempat, kemudian ya diolah dan sebagainya, teknologi berkembang sehingga produktivitas tanaman menjadi meningkat, sehingga diperlukan sedikit
lahan untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan. Itu zaman-zaman pertanian. Semoga pelaksanaan outbound ini dapat berjalan lancar, sesuai rencana, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan outbound training tahun 2015 secara resmi saya buka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pengembangan hilirisasi industri makanan, mungkin banyak sekali produk-produk yang bisa dikembangkan dalam segi kerjasama berpanas, tapi belum ada yang membuat suatu kinerja atau membuat peningkatan kinerja yang memberikan reward. Baik, oke, terima kasih. Yang tidak menjadi produktif, mungkin yang salah satunya mungkin yang sekarang ini ada budaya kerja 5K, mungkin itu perlu ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu. Ya. Mampu bekerja secara cross tupoksi. Untuk juara 1 adalah dari Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan. Oke, ya, yang sebentar. Nomor 2, ya, Pak Gus berkenan silakan untuk memberikan gaul. Nomor 2 adalah Direktorat Industri Minuman dan merah. Iya, hadiahnya hadiah grup mana? Sudah hadiah grup 1 kasih 2. Ya. Oke. Ya, 1,2. Lalu yang nggak menang tetap dapat hadiah grup. Nah, tapi nggak dapat medali, ya. Ya. Lalu untuk hasil hutan dan perkebunan, hadiah grup senilai hampir 6 juta rupiah. Oke, ayo kita foto dulu yuk. Pak Agus. Oke. Oke, terima kasih Mas. Siapa yang hari ini ingin menerapkan capacity building untuk dirinya dengan harapan anaknya akan menjadi pribadi yang tangguh? Angkat tangan. Oke, siapa yang yakin punya keyakinan suatu hari anak kita